Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Oleh kuasa-Mu lah kami mampu, oleh kemurahan-Mu kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 24-26. Tertulis demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Friedemann Bach, seorang anak yang sangat berbakat dari komposer Jerman yang terkenal, yaitu Johann Sebastian Bach, menjadi hancur hidupnya karena keterikatannya pada minuman keras. Bakat dan talenta yang ia miliki menjadi tidak berkembang dan tidak berguna. Tidak seperti ayahnya yang menggunakan bakatnya dan menjadi maksimal dalam berbagai karyanya. Friedemann Bach berakhir dalam kehancuran. Kita semua perlu bijaksana agar tidak terjerat pada hal-hal yang dapat menghancurkan hidup kita. Tidak selalu jerat itu berupa ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan. Jerat itu bisa juga berupa kebiasaan buruk, sikap malas, penyesalan yang tak kunjung diselesaikan, kekecewaan dan kepahitan yang tidak dibereskan, dan sebagainya. Kita perhatikan 2 Timotius 2, khususnya di ayat yang ke-25. Di situ tertulis, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Salah satu sikap yang membuat kita terjerat, yang membuat kita tidak dapat menjalani hidup dalam kebaikan dan kebenaran, adalah sikap suka melawan. Ayat-ayat ini menasehati para hamba Tuhan dan kita semuanya, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, untuk tidak bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang, cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut untuk dapat menuntun orang yang suka melawan. Biasanya orang yang suka melawan, kalau dihadapi dengan keras, yang terjadi malah ia jadi lebih keras dalam melawan. Maka tidak heran firman Tuhan mengajar kita untuk menghadapinya dengan kelembutan. Batu yang keras bisa berlubang karena tetesan air yang lembut terus-menerus. Kita perlu belajar untuk sabar dan lemah lembut terhadap orang yang keras. Meskipun mungkin butuh waktu lama, tapi kita perlu tekun dan terus melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah orang yang suka melawan, mungkin kita suka memberontak, tidak mau tunduk, tidak mau taat pada firman Tuhan. Kita selalu ingin menuruti keinginan kita sendiri. Mari kita sadari saudara, bahwa sikap-sikap seperti ini membuat kita tidak dapat melangkah maju dalam kebenaran. Kalau kita dinasehati sedikit, langsung marah, ditegur sedikit, langsung ngajak berantem, langsung membenci. Marilah kita belajar untuk mau diajar, jadi rendah hati, mau dibimbing agar kita berada dalam kebenaran dan tidak terjerat oleh iblis yang berusaha memperdayai hati dan pikiran, serta yang berusaha untuk membinasakan kita. Lepaskanlah diri kita dari segala macam jerat iblis yang bermacam-macam bentuknya, dan dengar-dengaranlah kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menolong saudara dan saya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk terlepas dari segala hal-hal yang mencoba untuk menjerat kami. Kebiasaan-kebiasaan buruk, segala pikiran yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, semua kekecewaan dan kepahitan yang tidak dibereskan, penyesalan yang tidak diselesaikan, sikap suka melawan. Kami mau terbebas dari semua hal ini. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak terjerat dengan berbagai hal yang hendak membuat kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menghidupinya setiap hari, dan kami selalu alami kemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa mohon berkat Tuhan di sepanjang malam ini. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada solusi yang Tuhan kerjakan, pintu-pintu terbuka, ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada jalan keluar yang ajaib, dan pertolongan serta mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.